Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang dan menyertai kita. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Siapakah yang Tuhan Kasihi, yang dikutip dari kitab Amsal, dari pasalnya yang ke-8, dari ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya dari kitab Amsal ini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dagu. Nah, puji Tuhan, saudara. Ini adalah seruan untuk mencari dan mengasihi hikmat. Amsal pasalnya yang ke-8 ini, saudara, ini berbicara tentang wejangan hikmat. Bagaimana kita mencari dan mengasihi hikmat itu sendiri. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dagu. Dua hal yang kita perhatikan di sini, yaitu mencari dan mengasihi. Nah, kalau demikian, mungkin timbul suatu pertanyaan. Apa itu hikmat? Hikmat ini sebenarnya adalah firman Allah. Hikmat itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 1 pun berbicara bahwasanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, hikmat adalah firman Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, jikalau kita mencari hikmat sama dengan mencari firman. Mencari firman itu sama dengan mencari Tuhan sendiri. Maka dikatakan tadi bagian B-nya bahwasanya orang yang tekun mencari aku akan mendapat dagu, katanya. Kita juga diingatkan dengan Injil Matius dari pasalnya yang ke-7, dari ayatnya yang ke-7, dikatakan bahwasanya mintalah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ya, kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapat Tuhan. Kalau kita mencari firman, kita akan mendapat firman. Ya, demikian juga kalau kita mencari hikmat, maka kita akan mendapat hikmat. Hikmat itu adalah firman itu. Firman adalah kebenaran. Iya, saudara. Jadi kalau kita mencari hikmat sama dengan mencari firman, sama dengan mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, maka yang kita temukan kebenaran. Ya, kecuali kita mencari ya di luar daripada kebenaran, saudara, maka kita menemukan yang lain, kita akan menemukan kesesatan. Tetapi kalau hati kita mencari kebenaran, Tuhan akan berikan kebenaran. Ya, Tuhan akan nyatakan kebenaran itu kepada kita. Nah, mencari hikmat sama dengan mencari firman. Mencari firman itu sama dengan mencari kebenaran. Ya. Nah, dua hal ini yang diserukan tadi dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-8, yaitu mencari dan juga mengasihi. Kalau kita mengasihi daripada hikmat itu sendiri, mengasihi kebenaran ataupun mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Tetapi bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ya, sudah. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-14 dari ayatnya yang ke-15 menyatakan bahwasanya jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mencari Tuhan sama dengan mencari kebenaran. Kalau kita mencarinya, maka kita akan menemukannya. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan itu sendiri. Nah, hal yang kedua, setelah kita menemukannya, maka kita harus mengasihinya. Setelah kita bertemu dengan kebenaran atau bertemu dengan Tuhan sendiri ataupun firman itu sendiri, maka kita juga harus mengasihinya. Bagaimana caranya kita mengasihi firman itu? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan?
lewat cara kita menuruti firman-Nya, mentaati firman-Nya. Kalau kita menuruti firman-Nya, mentaati firman-Nya, saudara, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Tuhan pun akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Semakin kita menuruti perkataan-perkataan firman-Nya, maka semakin Tuhan melimpahi kita dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu, kembali kita perhatikan tadi di dalam Amsal pasalnya yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dan. Ya. Jika demikian, siapakah yang akan Tuhan kasihi? Yang akan Tuhan kasihi adalah orang-orang yang bertekun mencari Tuhan. Ya. Baru yang kedua adalah orang-orang yang bertekun mengasihi Tuhan. Dengan cara bagaimana mengasihi Tuhan? Dengan cara melakukan ataupun mentaati firman-Nya. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar didengar. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita mengerti, kita pahami, kita pelajari, tidak. Tetapi firman itu harus dituruti ataupun ditaati sebagai bentuk kasih kita. Kalau kita menuruti sebagai bentuk kasih, itu tidak terlalu sulit. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 mencatat bahwasanya inilah tandanya kita mengasihi Allah, bahwasanya kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Kenapa tidak berat menurut firman? Kenapa tidak berat melakukan firman? Kenapa tidak berat mentaati firman? Karena kita mengasihinya. Sama seperti kalau kita mengasihi seseorang, tidak berat kita melakukan sesuatu, tidak berat kita berkorban terhadap dia. Kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, tidak berat bagi orang tua membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, ya saudara, bahkan berkorban untuk anaknya, memberikan waktu untuk anaknya, memberikan tenaga untuk anaknya. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari, saudara, suami dan istri. Kalau suami mengasihi istrinya, tidak berat suami berkorban untuk istrinya. Kalau istri mengasihi suami, tidak berat istri taat kepada suaminya. Kenapa? Karena dilakukan dengan cinta. Dengan cinta. Ya, dengan kasih. Ya. Maka menuruti firman Tuhan juga itu tidak terlalu berat. Kalau kita menurutinya sebagai bentuk daripada cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, lewat cara kita menunjukkan kita mengasihinya, lewat ketaatan kita, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Bukan hanya mengasihi kita. Dikatakan kelanjutannya dari ayatnya yang ke-18. Masih Amsal pasalnya yang ke-8, ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun akan mengasihi kita. Bukan hanya itu, ya Tuhan berkata bahwasanya kekayaan dan kehormatan ada padaku. Iya, harta yang tetap, bukan harta yang sementara, tapi harta yang tetap dan keadilan. Dilanjutkan dengan ayat 19. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan. Ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ya, jadi Tuhan tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi Tuhan juga akan memenuhi perbendaharaan kita dengan harta yang diwariskan oleh Tuhan sampai penuh, ya, sampai berkelimpahan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi. Sehingga timbal balik, saudara, betapa indahnya kalau kita mengasihi Tuhan dan kita pun dikasihi Tuhan. Apalagi kalau Tuhan yang mengasihi kita, dikasihi manusia saja, dikasihi sesama saja, saudara, itu cukup indah. Apalagi yang mengasihi kita adalah Tuhan sendiri.
Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya sekedar mengasihi kita, tetapi Tuhan akan melimpahi kita dengan harta terpendam, harta yang tetap, harta yang kekal. Ya, bahkan akan memenuhi perbendaharaan kita dalam kelimpahannya. Untuk itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya kasih Tuhan itu melimpah atas kita, saudara. Tetapi jangan lupa, terlebih dahulu kita mencari Tuhan, bagaikan mencari hikmat, bagaikan mencari kebenaran, bagaikan mencari firman Tuhan. Demikianlah kita mencari Tuhan itu sendiri. Setelah kita menemukannya, kasihi Dia, ya, cintai Dia, ya saudara, maka Tuhan pun akan mengasihi kita dan melimpahi kita dengan segala berkat-berkatnya yang terbaik. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Haleluya.
Thank you.